Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaxi Channel, channel yang membahas tentang motovlog, traveling, dan juga staycation. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Sesuai judul, kali ini kita bakal bahas NMAX All New NMAX 155 versus PCX 160. Fanboy-fanboynya siap-siap war nih habis ini. Oke, simak terus pembahasannya teman-teman sampai akhir video. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Buat teman-teman yang baru berkunjung, baru lihat video ini, baru lihat channel ini, silakan berkunjung dulu ke channel saya. Siapa tahu di dalam channel saya ada informasi-informasi atau video-video yang bermanfaat untuk teman-teman pastinya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya ajak teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terus memberikan informasi-informasi menarik dan juga bermanfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman, kita mau bahas perbandingan atau komparasi nih antara dua motor yang sekarang ini lagi udah masuk era El Clasico sih dalam hal khususnya di motor di Indonesia ya. Setelah dulu Vario versus Mio ya yang paling gencar gitu ya, sekarang eranya untuk duel itu paling banyak untuk dikomparasi adalah NMAX ya, All New NMAX dan juga PCX 160. Dua kelas yang hampir sama, dua sepeda yang di kelas yang sama, di CC yang hampir sama juga. Kita akan jelasin walaupun saya menggunakan All New NMAX ya, ini All New NMAX 155, tapi saya akan berusaha netral karena saya juga pernah menggunakan PCX 160, jadi kurang lebih saya juga tahu apa-apa saja yang menurut saya menjadi poin penting ya dua motor ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Langsung aja to the point, masalah harga. Oke, harga di sini kalau NMAX itu ada 3 varian teman-teman, sementara kalau PCX cuma ada 2. Bentar ya teman-teman, kita stop dulu, kata ada kereta lagi macet. Oke teman-teman, kita bahas masalah harga dulu. Jadi di NMAX itu ada 3 varian teman-teman, sementara di PCX itu ada 2 varian aja. Jadi yang PCX itu ada varian ABS dan juga non ABS yaitu CBS ya teman-teman. Sementara kalau NMAX itu ada 3 varian. Yang pertama itu yang tipe standar ya, yang cuman biasa dual channel remnya. Terus juga ada yang ABS dan juga ada yang ABS connected. Jadi untuk harganya yang paling rendah untuk NMAX yang standar itu di angka 30,2 juta. Sementara untuk yang PCX yang tipe paling bawah, paling rendah ya, yaitu yang CBS itu di angka 30,5. Nah, untuk di varian tengah NMAX nggak ada pesaing ya, yaitu yang ABS itu di angka 31,8. Sementara untuk yang 32,8, benar 32,8. Sementara untuk yang versi tertinggi NMAX yang ABS connected itu di angka 35,8. Sementara untuk PCX yang ABS itu di angka 35,2. Jadi untuk segi harga, bagi teman-teman yang mungkin udahlah nggak penting semua fitur atau sembarang macam, pokoknya harga. Kalau harga jelas yang paling worth it, baik yang versi paling rendah dan juga versi paling tinggi, ini lebih worth it PCX teman-teman ya. Lalu dari segi model, nah sebelumnya di video sebelumnya saya sudah pernah bilang tuh, untuk yang teman-teman yang belum lihat videonya bisa klik di tombol i di atas. Sebelumnya saya pernah bilang kalau
tampilan dari dua look motor ini itu walaupun sama-sama jenisnya itu skuter matic besar ya, skuter matic ya yang besar, itu dia beda look gitu. Kalau misalkan PCX itu jauh lebih elegan ya, dengan kerlap-kerlip, dengan modelnya yang jauh lebih elegan, lebih apa ya, lebih dinamis gitu ya. Sementara untuk NMAX dia kesan sportinya itu yang sangat menguasai ya, jadi sporty banget. Aerodinamisnya lebih kuat di NMAX itu teman-teman, seperti itu. Oke, itu dari segi model ya. Lalu dari segi apa lagi nih? Dari segi model udah. Nah, ini salah satu yang saya nggak suka dari NMAX ya, itu MID. MID kalau dibandingin sama PCX, wah PCX menang jauh teman-teman. Tampilannya lebih fresh, lebih bagus. Terus juga apa ya? Kalau saya bilang NMAX ini di MID-nya tuh kayak aneh gitu ya. Dia kan kotak ya, dia kan kotak. Tapi di dalamnya itu MID-nya tuh kayak melengkung ke dalam gitu, dan di sisa kanan kirinya kan masih ada sisa lumayan banyak tuh space-nya. Dia cuman indikator untuk untuk sen atau untuk lampu rating itu kecil banget teman-teman. Beda sama sama PCX yang lampu sennya itu indikatornya bisa lebar banget, itu bagus banget ya. Contoh ya, ini kita nyalain tuh, dia sekecil itu padahal space-nya banyak teman-teman ya. Space yang hitam-hitam ini masih banyak banget dan itu nggak digunain gitu loh. Dari segi MID ya itu. Terus apalagi ya, kenyamanan. Nah, kenyamanan di video sebelumnya juga saya pernah bilang kalau misalkan NMAX ini ya sama PCX itu kekurangannya sama-sama di shock breaker belakang ya. Di shock belakangnya itu sama-sama keras. Tapi untuk NMAX saya punya sedikit pengecualian kalau mau perjalanan jauh. Jadi untuk perjalanan jauh PCX ini enggak terlalu saya rekomendasikan. Jadi lebih, kalau sama-sama keras, tapi kalau untuk perjalanan yang lama NMAX masih unggul gitu, karena mungkin didukung sama joknya ini teman-teman yang lebih empuk gitu ya daripada PCX. Lalu untuk model jok, nah model jok ini juga mempengaruhi. Model joknya NMAX itu dia yang di bagian driver dia itu melebar ke samping teman-teman. Jadi kita itu kalau misalkan mau stop and go, kaki turun, nah itu kita betis atau paha itu kadang-kadang nyentuh ke bodi motor. Sementara kalau PCX itu nggak nyentuh karena dia joknya di bagian drivernya itu dia lebih ramping. Nah gitu teman-teman. Itulah kenapa juga NMAX nggak terlalu cocok untuk stop and go atau di dalam perkotaan, tapi untuk perjalanan jauh ini enak banget teman-teman. Selanjutnya, mohon maaf teman-teman kalau ini menghadap matahari ya. Selanjutnya untuk lebar jok, kapasitas jok. Nah, ini juga NMAX kalah ya dari PCX. Untuk NMAX ini di angka 24 liter ya. Terus dia itu lebih melebar gitu teman-teman, lebih melebar. Sementara PCX dia itu memanjang dari depan sampai belakang full ya, dari depan sampai belakang full. Dan itu untuk PCX itu totalnya sekitar 30 liter, lumayan jauh bedanya. Jadi kalau kerasannya itu ketika kita bawa naruh helm. Jadi kalau NMAX itu nggak bisa naruh helm yang sekedar helm biasalah, jangan full face, half face aja itu udah susah buat masuk teman-teman, harus dibalik dulu mekanismenya. Sementara kalau PCX gas aja udah, mau full face, mau half face, mau bogo masuk semua. Itu untuk kapasitas. Dari segi irit, nah NMAX ini masih irit teman-teman, hitungannya masih sangat irit. Tapi untuk dalam kota, kalau misalkan teman-teman nggak digunakan untuk perjalanan jauh, saya sarankan mending pakai PCX. Karena saya pakai NMAX ini terasa kalau perjalanan dalam kotanya itu dia lebih boros dibandingkan PCX ya. Walaupun ini udah improve banget dari NMAX yang sebelumnya dari segi keiritan ya.
karena blue core-nya lebih terjaga juga. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau cuman untuk dalam kota ya, nggak keperluan yang jauh-jauh, saya sarankan mending pakai PCX saja teman-teman. Nah, saya pakai beberapa kali untuk luar kota. NMAX ini iritnya luar biasa. Saya sempat tes langsung menggunakan MID-nya. Itu Surabaya Malang. Saya dalam satu kali perjalanan dari Surabaya Malang ke Surabaya lagi, satu hari perjalanan itu 300 km saya tempuh, dan saya rata-ratai 300 km. 300 km itu akhirnya kita dapat sekitar 42 km per liter teman-teman. Itu yang kita dapat, 42 km per liter. Jadi kerasa iritnya itu ketika perjalanan jauh yang enggak stop and go gitu. Terus juga remnya, kalau misalkan NMAX ini kekurangannya itu kalau remnya itu memang dia lebih keras teman-teman. Dia jauh lebih keras karena dia udah walaupun dual channel ya dan gak ABS ya, tapi dia keras banget. Jadi misalkan teman-teman baru beli nih, ada tambahan uang ya, mending diganti aja shock breaker sama shock breaker belakang ya, khususnya shock breaker belakang sama ini rem. Diganti brake pad, diganti cakramnya, diganti apa itu lagi namanya, saya lupa apa ya. Ya pokoknya diganti bagian remnya lah teman-teman, selang rem, terus pistonnya juga diganti dah. Itu nggak enak banget soalnya, nggak nyaman lah, kalian pasti keras rasanya. Walaupun cakram sebenarnya enak banget, tapi kerasa masih ada kurangnya gitu. Itu aja sih yang saya rasain. Terus apalagi ya, perbandingannya NMAX sama PCX ya. Kalau PCX jelas lebih irit, tampilannya juga lebih elegan. Bensin untuk ukuran tangki kurang lebih sama sih teman-teman. Saya tuh baru tes itu kalau NMAX itu mentok di 7 liter teman-teman. Sementara untuk PCX kalau nggak salah 7,2 liter deh kalau nggak salah ya. Nanti saya searching lagi, kalau misalkan ada salah nanti saya juga ralat gitu ya di video. Gitu teman-teman. Terus dari segi gaya berkendara, untuk berkendaranya nanti di NMAX ini ya sesuai sih sama tadi yang saya bilang, kalau NMAX ini kurang cocok untuk stop and go. Sementara untuk PCX itu kalau misalkan dipakai stop and go enak banget. Dari segi performa mesinnya, karakter gasnya juga itu enak banget kalau misalkan pakai PCX untuk stop and go ya, selip-selip gitu ya di dalam perkotaan. Mau manuver cepat untuk langsung libas nyalip yang ada di depan, itu enak banget untuk pakai PCX. Sementara untuk NMAX dia kurang untuk di performa putaran mesin bawah teman-teman. Itu sih. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang perbandingan NMAX dan juga PCX. Bukan perbandingan yang lengkap, tapi ya mudah-mudahan bisa memberikan sedikit referensi, sedikit tambahan informasi untuk teman-teman juga yang mungkin mencari perbandingan antara NMAX ataupun PCX, karena saya sendiri juga merasakan dua-duanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Untuk teman-teman yang merasa ini adalah video yang bermanfaat, silakan dukung dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa klik like juga teman-teman, sebarkan ke orang-orang yang menurut teman-teman lagi butuh nih referensi tentang PCX dan juga NMAX. Terima kasih teman-teman, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.